Selamat sore. Baik, di sini kami akan mempresentasikan UAS data analitik yang berjudul penggunaan data mining dengan metode algoritma a priori untuk analisa penjualan di toko semadi. Yang dimana kelompok kami terdiri dari Nikoma Dani Juniantari, Nilus Setiawati, dan Nikoma Mirawidiantari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari data mining terlebih dahulu, di mana data mining merupakan sebuah teknologi yang sering digunakan dalam proses pengumpulan atau pencarian sebuah informasi penting dari sebuah data yang sangat besar. Teknik ini digunakan untuk merancang suatu peramalan, penjualan, dan pemasaran barang dari sebuah data rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang analisa asosiasi. Analisa asosiasi atau association rule adalah teknik data mining untuk menentukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Association rule untuk menentukan relasi atau kolerasi di antara himpunan item. Dalam teknik ini, antara satu item dengan item lainnya saling berkaitan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan untuk analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan. Algoritma a priori atau sering disebut juga dengan analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Lipp ratio, di mana Lipp ratio adalah suatu ukuran atau parameter untuk mengetahui kekuatan aturan asosiasi atau association rule yang telah terbentuk dari nilai support dan confidence, di mana Lipp ratio memiliki analisis dalam pembacaan hasil rule-nya antara lain. Yang pertama, sebuah Lipp ratio lebih besar daripada 1 menyatakan AND dan cons muncul lebih sering dari yang diharapkan. Kemunculannya rule AND memiliki efek positif terhadap kemunculan cons. Yang kedua, sebuah Lipp ratio lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 1 menyatakan AND dan cons muncul lebih jarang diharapkan. Kemunculan rule AND memiliki efek negatif terhadap kemunculan cons. Yang ketiga, sebuah Lipp ratio sama dengan 1 menyatakan AND dan cons muncul hampir selalu bersamaan seperti yang diharapkan, maka kemunculan rule AND hampir tidak memiliki pengaruh terhadap kemunculan cons. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang rumus yang digunakan pada metode ini. Rumus yang pertama yaitu ada support dan ada confidence, di mana pada rumus support ini terdiri dari 2 rumus, yaitu support produk A, jumlah transaksi mengandung produk A bagi jumlah transaksi. Rumus yang kedua yaitu kombinasi dari produk A irisan produk B, yang dimana jumlah transaksi mengandung produk A dan produk B dibagi total transaksi. Rumus yang kedua yaitu confidence, dimana pada rumus ini produk A maka produk B, yaitu jumlah transaksi mengandung produk A dan produk B dibagi total transaksi pada masing-masing rumus tersebut dikalikan 100%. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma a priori. Ini merupakan data transaksi dari toko Sumadi, di mana data transaksi ini akan melewati 2 proses untuk memproses data transaksi agar sesuai dengan tipe algoritma a priori dan terdiri dari data processing.
Data processing merupakan tahapan pengelompokan dengan berbagai merek. Contohnya seperti ini. Ini merupakan data processing dari data transaksi toko Semadi. Selanjutnya ada data cleaning, di mana data cleaning merupakan tahap penghapusan atribut-atribut yang tidak digunakan pada perhitungan algoritma a priori. Seperti contoh pada gambar ini merupakan data cleaning dari data transaksi toko Semadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu akan menjelaskan data transaksi produk, yang dimana ini merupakan proses perubahan dari tipe transaksi algoritma a priori merubah menjadi tabel tabular, yang dimana ini merupakan data transaksi yang berbentuk numerik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas tentang pembentukan item set. Item set merupakan pembentukan kombinasi produk yang dimana perhitungannya dimulai dengan pembentukan satu item set, yang dimana cara pencariannya mengkombinasikan seluruh transaksi produk. Contohnya seperti support produk mie 57 transaksi. Cara mendapatkan 57 transaksi ini dengan cara melihat dari tabel tabular, yang dimana total produk mie pada tabel tabular 57 transaksi, sehingga 57 dibagi total transaksi. Total transaksi ini yaitu 60 dan dikalikan 100 sehingga mendapatkan hasil 95%. Bila sudah dihitung keseluruhannya, maka produk akan dimasukkan ke dalam tabel dan bentuknya akan seperti ini. Berikutnya akan melewati proses eliminasi dengan menggunakan nilai minimum support yang telah kami tentukan sendiri, yaitu 50%. Pada perhitungan ini ada satu produk yang tereliminasi, dan sisanya dari produk ini yang tidak tereliminasi akan dihitung kembali dengan perhitungan dua item set. Pada perhitungan ini merupakan kombinasi dua produk, contohnya yaitu support produk mie dan air mineral, di mana ada 57 transaksi dan dibagi total transaksi yaitu 60 dikali 100 dan dapatkan hasil 95%. Setelah dihitung keseluruhan pembentukan item set 2 akan dimasukkan ke dalam tabel, dan ini merupakan tabel perhitungan item set 2 dan akan melewati proses eliminasi kembali. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan pembentukan item set 3. Pada perhitungan ini merupakan kombinasi 3 produk, contohnya yaitu super produk mie, air mineral, dan susu, di mana ada 39 transaksi dan dibagi 60 total transaksi dikali 100% dan dapat menghasilkan 78%. Setelah dihitung keseluruhan, pembentukan item set 3 akan dimasukkan ke dalam tabel, dan ini merupakan tabel item set 3 dan akan melewati proses eliminasi kembali. Berikutnya ada pembentukan item set 4. Ini merupakan pembentukan item set 4 di mana merupakan kombinasi 4 produk. Di antaranya ada support produk mie, air mineral, susu, dan roti, di mana memiliki 50 transaksi dan dibagi 60 total transaksi dikali 100% dan dapat menghasilkan 83%. Setelah melakukan perhitungan keseluruhan item, akan dimasukkan ke dalam tabel, dan ini merupakan perhitungan item set 4 dan akan melakukan eliminasi kembali. Berikutnya ada pembentukan item set 5. Pada pembentukan item set 5 merupakan kombinasi produk, merupakan 5 kombinasi produk, contohnya yaitu support produk mie, air mineral, susu, roti, dan ayam. Pada bagian ini ada 36 transaksi dan 60 total transaksi dikali 100% menghasilkan 60%. Setelah dilakukan keseluruhan perhitungan, item set
ini akan dimasukkan ke dalam tabel, dan ini merupakan tabel dari item set 5. Berikutnya akan melewati proses eliminasi kembali. Pembentukan item set 6. Pada perhitungan ini merupakan kombinasi 6 produk. Contohnya, support produk mie, air mineral, susu, roti, ayam, dan snack. Pada bagian ini memiliki 36 transaksi dan dibagi total transaksi yaitu 60 dikali 100% dan menghasilkan 60%. Setelah melakukan perhitungan item set 6, akan dimasukkan ke dalam tabel, dan ini merupakan tabel dari item set 6 tersebut. Pada bagian ini tidak dapat dikombinasikan kembali, sehingga hasil dari pembentukan ada 4 item. Contohnya pada gambar yang tertera. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai confident, di mana perhitungan nilai confident yaitu perhitungan yang mencari hubungan kondisional dari kombinasi item. Contohnya seperti di bawah ini, confident produk mie, air mineral, susu, maka roti, ayam, snack sama dengan 36 transaksi dibagi 57 total transaksi mie dikali 100% sama dengan 63%. Setelah dihitung keseluruhannya, maka akan dimasukkan ke dalam tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, jika konsumen membeli mie, air mineral, susu, maka kemungkinan ada konsumen membeli roti, ayam, snack di waktu yang bersamaan. Dengan kombinasi 36/57 sama dengan 63%. Selanjutnya akan dilakukan pengujian Lip ratio. Rumus dari Lip ratio yaitu A, B sama dengan confidence A, B dibagi support A, B. Cara perhitungannya yaitu Lip ratio produk mie, air mineral, susu, roti, ayam, snack sama dengan 0,63. Itu merupakan hasil dari confidence dibagi 0,60 merupakan hasil support sebelumnya, mendapatkan hasil 1,5. Selanjutnya, di mana hasil dari pengujian Lip ratio yaitu di atas 1, di mana pembacaannya bila di atas 1 transaksi muncul lebih sering dari yang diharapkan dan memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan uji koreksi menggunakan rapid manner yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan uji koreksi menggunakan rapid manner. Yang pertama, cara yang pertama, kita harus mengimport datanya terlebih dahulu ke dalam rapid manner dengan cara import data ke dalam mencari datanya itu dan cari filenya pada file komputer. Selanjutnya kita klik next dan akan muncul seperti ini. Kita bisa lanjutkan klik next dan akan muncul seperti ini lagi. Kita klik next kembali dan kita simpan di antara dua tempat ini, antara lokal atau new lokalnya. Setelah itu namanya boleh tetap atau bisa diganti. Setelah itu kita akan klik finish. Data yang telah di-download akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mendesain uji koreksinya. Yang pertama-tama yaitu mendrag datanya ke dalam workspace. Selanjutnya kita akan mencari directorsnya untuk mencari frekuensinya. Baik frekuensi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari numerical to binomial untuk mengubah datanya.
Setelah itu kita akan mencari F grow-nya, yang dimana ini merupakan konsep algoritma a priori-nya. Terlihat ada simbol keranjang belanjanya. Setelah itu kita akan mencari create association-nya. Setelah itu kita sambungkan ini ke dalam sini, ini ke sini, setelah itu ini ke sini, dan ini ke sini, dan ini akan masuk ke dalam, tarik ke sini, dan ini juga. Sebelum itu kita harus memberikan minimum supportnya terlebih dahulu. Saya di sini memberikan 50 dan minimum confidence-nya. Di sini saya memberikan 6 dulu atau 0,6. Setelah memberikan minimum support dan confidence-nya, kita akan memulai untuk melihat bagaimana uji koreksi menggunakan rapid miner dengan klik tombol play. Ada yang salah. Oke, ada yang salah. Seharusnya frekuensinya. Kita akan menguji koreksi dengan cara mengklik tombol play. Dan akan muncul seperti ini, yang dimana akan muncul association rule-nya, frekuensi item set-nya. Bila kita mengklik frekuensi item set-nya akan muncul seperti ini, dan kita bisa meminimalkan size-nya atau max size-nya. Di sini kita akan itu 6. Kita update dulu. Dan akan muncul seperti ini pada nilai supportnya. Dan untuk nilai confidence-nya akan tertera pada association rule-nya, yang dimana akan muncul seperti ini. Di sini juga terlihat nilai confidence dan supportnya. Dan untuk ujungnya ada flip ratio-nya, yaitu pengujiannya. Dan untuk di association rule-nya pun ada deskripsinya, yaitu klik pada description. Nah, akan tertera seperti ini. Dan hasil dari association rule-nya pun hampir sama seperti pada hasil perhitungan manual, yaitu 0,6. Baik, di sini kesimpulan dari penelitiannya adalah penggunaan data mining dalam data transaksi toko semedi dapat membantu mengolah data transaksi produk. Dan berdasarkan hasil dari perhitungan data mining menggunakan algoritma a priori, dapat disimpulkan bahwa algoritma a priori dapat diterapkan dalam kasus penjualan, sehingga dapat mengetahui prediksi dalam pola pembelian pelanggannya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.